Anaktu ila darsi sabi'a asyara. Mada sanadrus fihi. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran 17? Nah, pelajaran 17 ini lebih sedikit daripada 16 ya. Memang pelajaran 16 atau pelajaran 6. Nah, di semester 3 pelajaran 6 itu banyak. Semester 4 di pelajaran 16 juga lumayan banyak. Nah, tapi habis itu insya Allah mudah-mudah ya. Pelajaran 17 itu hanya dua pembahasan. Apa saja itu? Do. Ba'du nawasibi fi'lil mudhari'i. Ba'du nawasibi fi'lil mudhari'i. Silakan diadapati dulu. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'i. Sudah? Ya, Sudah, Bu? sudah. Kemudian yang kedua adalah mundu. Mundu. Yang kedua adalah mundu. Tapi sekarang suara saya nggak ada yang bideng sama sekali kan, Bu? Enggak, Enggak Ustaz. ada Ustadz. Alhamdulillah, lancar ya. Iya. Ya kemarin tuh ujian sambil ya merasakan kurang nyaman sedikit lah. Dipaksain karena ujiannya online kan, Bu. Jadi nggak bisa susulan seperti di Indonesia kan enak bisa susulan. Ini Iya. kan ujiannya di Mesir, jadi online mau nggak mau harus ujian. Hmm. Alhamdulillah hasilnya juga lumayan memuaskan. Alhamdulillah. Kalau enaknya pakai link, hasilnya langsung bisa dilihat. Kalau pakai apa? Google Form ya. Oh iya. Tapi tergantung dosennya juga sih, tergantung dosen. Mau ngasih, mau dilihat, bisa dilihat atau tidak kan yang nentuin mereka kan, Iya. adminnya. Multiple choice gitu ya. Nah, baik. Al-an naftu ila syarhin mujmalin. Kita akan menuju penjelasan yang global dulu, Bu ya, yang global dulu. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'i. Apa artinya? Sebagian Bagian nawasib itu apa dari kata mansub ya. Jadi kata nasibun dia itu memansubkan, yang bisa memansubkan. Nah, kalau diartikan bahasa Indonesia nggak bisa, Bu ya. Nasibun eh, seperti nasib kita. Nah, bagaimana dengan nasib kita? Nah, sebenarnya nasib itu dari serapan bahasa Arab, Bu ya. Nah, tapi di sini yang dimaksud nawasib adalah yang menjadikan kata itu menjadi mansub. Yang menjadikan kata itu menjadi apa, Bu? mansub. Mansub. Nah, kata apa di sini? Biasanya kan yang kita pelajari itu isem, Bu ya, kata benda pada umumnya itu mansub. Oh, ternyata di sini di semester ini kita ada di semester 4, Bu ya. Kalau semester lalu, semester 3 yang mansub itu adalah isem, Bu ya, kata benda. Nah, sekarang yang dimansubkan bukan kata benda lagi. Nah, yaitu apa, Bu? Al-fi'li al-mudhari'i. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'i. Nah, jadi yang dimansubkan adalah apa? Kata kerja Mudhari. mudhari'. Ustaz, katanya kata kerja itu mabni. Nah, kata kerja apa dulu, Bu ya? Kata kerja memang pada umumnya mabni, tidak bisa mansub, marfu, dan majrur. Kalau kata kerja memang nggak bisa majrur ya, bisanya majzum nanti insya Allah kita pelajari. Nah, tapi di sini khususon, Bu ya, khususon. Khusus untuk kata kerja mudhari saja yang bisa apa, Bu? Mansub atau alias dia itu mu'rab. Lawan katanya mabni itu mu'rab. Yang mana tanda akhirannya itu bisa dirubah-rubah. Yang sebelumnya domah bisa jadi fathah. Nah, beda sama mabni. Kayak darosa, ya udah selamanya darosa. Ya derusu. Kalau ya derusu bisa jadi ya derusa. Nah, tapi kalau darosa itu nggak bisa jadi darosi. Kecuali kalau memang dengan ketemu domain-domain yang berbeda, ya kan? Nah, kalau itu beda lagi ceritanya. Nah, tapi kalau mudorek itu benar-benar walaupun dia bukan domir yang beda, Bu ya.
walaupun dia di domir yang sama, itu tanda akhirannya itu bisa berbeda. Yadrusu jadi yadrusa. Beda sama darosa. Nggak bisa jadi darosi. Nggak bisa di darosu. Kecuali kalau dia ganti domir. Memang kalau ganti domir pada umumnya akhirannya berbeda-beda karena domir itu juga berbeda-beda. Tapi masih dikategorikan mabni karena tidak merubah makna. Ketika dia berubah itu merubah makna. Beda sama yang yadrusu. Kalau yadrusu jadi yadrusa, maknanya masih sama dengan domir itu juga. Ya kan, Bu? Yadrusu domirnya apa, Bu? Ya terus. Yadrusu domirnya huwa kan? Nah, Iya. kalau yadrusa domirnya juga huwa. Nah, kalau dia mansub, misalkan kalau dia mansub. Nah, sekarang nanti kita akan membahas apa saja sih yang bisa menjadikan kata kerja mudhari itu mansub, ya. Jadi yang bisa mansub itu hanya kata kerja, Pak, Bu. Mudhari. Benar. Amr tidak bisa, madi tidak bisa, ya. Bisa dipahami di sini? Iya, Amr Ustaz. dan madi tidak bisa jadi mansub. Ah, kalau yang bisa mansub itu apa? Kata kerja mudhari. Itu juga ada pengecualiannya. Tidak semua kata kerja mudhari itu bisa marfu, bisa mansub. Nanti ada insya Allah. Pembahasannya di pelajaran 19 mungkin ya. 19. Itu dibahas. Ada yang mabni ya kata kerja mudhari itu. Baik. Nanti kita akan bahas huruf apa saja. Biasanya pakai huruf ya. Yang bisa memansubkan kata kerja mudhari itu biasanya pakai huruf. Kalau di isem kita kenal yang namanya inna, la'alla, ka'anna, ya kan Bu? Yang mana dia bisa menjadikan isemnya itu menjadi apa Bu? Man, Mansub. mansub. Nah, nanti juga di kata kerja mudhari ini akan ketemu huruf. Yang mana nanti huruf-huruf ini bisa menjadikan kata kerja mudhari ini menjadi apa Bu? Mansub. Mansub. Nanti kita akan belajar soal. Habis ini ya. Terus kita ke mundu. Nah, mundu ini adalah harfu jar Bu ya. Nanti dibahas secara rinci. Intinya dia termasuk harfu jar. Kalau termasuk harfu jar berarti setelah mundu harus apa Bu? Kasroh. Majrur ya, menjadikan kasrah. Kasroh. Nah, di sini kita langsung ke detailnya langsung Bu ya. Nah, tuh ilal mabahas ila sarhin fa mufassalin li qa'idatil ula lil qa'idatil ula. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'i. Nah, udah. Kalau ini harokatnya sama Bu ya. Tinggal mengikuti lagi. Uridu an as'alaka. Dicontohkan uridu an as'alaka. Apa artinya Bu? Bu Saya Kusmiati atau Bu ingin menanyakan Anita? kepadamu. Mm-mm. Saya ingin bertanya Ya, kepadamu. ya. Ya betul. Masya Allah. Saya ingin atau saya mau bertanya kepadamu. Sahih. Nah, di sini ada keterangan an sebagai apa, Bu? Coba dilihat. Harfun. Nah, silakan diharokati dulu ya. Harfun yansibul fi'lal mudhari'a. Harfun yansibul fi'lal mudhari'a wa yaj'aluhu lil mustaqbalin. Wa yaj'aluhu li mustaqbalin. Apa artinya an di sini? Huruf untuk memansubkan Huruf yang memansubkan kata kerja mudhari' dan menjadikannya ke dalam zaman apa, Bu? yang akan datang. Nah, zaman yang akan datang. Sahih. Biasanya mudhari' itu ada 3 ini Bu ya, pertimbangan. Bisa sekarang, bisa yang akan datang, bisa yang Kebiasaan kebiasaan. Tapi di sini sudah dikhususkan menjadi yang akan yang akan datang. datang zamannya, gitu ya. Jadi huruf Makanya di sini kan apa Ustaz? gimana?
Huruf yang Gimana, Bu Anita? huruf yang memansubkan apa? Kata kerja mudhari. Huruf yang memasukkan kata kerja mudhari Mm-mm. dan menjadikannya ke zaman yang akan datang gitu. Ya. Sudah? Sudah. Sudah, Ustaz. Nah, di sini dicontohkan uridu an as'alaka. Jadi ketika ada an, nah seharusnya as'aluka ya. Awalnya itu sa'ala yas'alu. Lamnya ini adalah domah ya. Lamnya ini seharusnya domah yas'alu, ana as'alu. Tapi ketika ada an, maka kata kerja mudhari'nya menjadi apa, Bu? Fathah. Fathah. Jadi nanti di pelajaran 17 ini kita akan belajar yang kata kerja mudhari yang sebelumnya domah jadi fathah semua, Bu ya. Nah, jadi biasanya domir apa saja, Bu? Masih ingat gak? Domir kata kerja mudhari yang sebelumnya domah itu domirnya apa? Yang harokatnya tanda akhirannya domah itu domir apa saja? Ada yang masih ingat? Kan ada yang diakhiri nun, ada yang diakhiri dengan domah. Nah, yang diakhiri domah itu domir apa saja? Nah, ada yang masih ingat? Nah, kita hanya menghafalkan secara urut ya. Misalkan yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna. Ya kan, Bu? Tadhabu tadhabani tadhabuna, tadhabina tadhabani tadhabna, adhabu nadhabu. Huwa, Nah, huwa, ya. dari 14 domir ini, manakah yang diakhiri dengan domah? Domir apa saja? Huwa, iya. Huwa hiya, terus Ana, nahnu. anta, ana nahnu ya. Anta, ana nahnu. Silakan dicatat lagi biar ingat ya. Apa saja tadi? Huwa hiya, Huwa, terus anta, ana, nahnu. anta, ana nahnu. Ini kalau ketemu kata kerja mudhari itu pasti akhirannya domah. Doma. Nah, kalau diakhiri domah, maka ketika mansub harus berubah menjadi apa, Bu? Fathah. 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 Berarti kalau yang lain ya tandanya yang lain juga, Bu. Kalau misalkan aslinya diakhiri dengan nun, misalkan yadhabuna. Nah, nanti ketika mansub itu berbeda tandanya. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Jadi nggak fathah juga. Beda sama yang sebelumnya domah. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya domah itu sudah pasti yang mansub menjadi apa, Bu? Fathah. Itu dinamakan al-alamah al-asliyah. Mada yusama, Bu? Al-alamah Alamah al asliyah. al-asliyah. Jadi kalau memang tandanya asli yang sebelumnya domah, marfu itu kan aslinya domah kan, Bu? Ya. Ketika mansub itu harus jadi apa? Fathah. Fathah. Gitu ya. Nah, kita baru belajar yang an. Penggunaan an itu bagaimana? Biasanya didahului oleh kata kerja mudhari yang lainnya atau kata kerja yang lain. Misalkan aroda bisa juga. Huwa aroda an yashroba. Ana uridu an ashroba. Nah, jadi di sini biasanya memang penggunaan an itu didahului oleh kata kerja aroda yuridu biasanya ya, enggak semuanya. Jadi memang yang dicontohkan dalam kitab ini itu kebanyakan didahului oleh kata uridu, nuridu, pokoknya eh, kata kerja dari aroda yuridu ya, mau dia fil madhi mudhari, mau dia domirnya apa saja, pokoknya itu. Biasanya setelah kata kerja itu, baru ada an, gitu Bu ya, Ya. biasanya. Jadi nggak semuanya. Karena ada contoh kata uridul kolama, kan kalau langsung kata benda itu nggak pakai an. Uridul kolama, uridu kitaban, uridu baban, uridu hakibatan. Jadi
Biasanya kalau langsung kata benda itu langsung objek. Tapi kalau setelah uridu pingin kata kerja yang lain, maka harus ditambahkan apa, Bu? An. An. Ya. Uridu an ashroba. Nah, setelah an harus mansub. Uridu an adrusa. Uridu an adkhula. Uridu an akhruja. Nah, jadi semua yang kata kerja mudhari yang sebelumnya ada an harus mansub. Nah, kemudian kita ke nawasib yang kedua atau an-nasibul tsani. Nah, huruf yang bisa memansubkan adalah lan, ya. Nah, kalau tadi an tidak ada makna tersendiri, kalau kita gabungkan pun juga tidak ada makna tersendiri. Nah, tapi kalau lan itu dia punya makna jika digabungkan dengan kalimat. Apa maknanya? Oh, ternyata dia juga harfun nafyin yansibul fi'lal mudhari'ah. Silakan diharakati dulu. Harfun nafyin yansibul fi'lal mudhari'ah wa yaj'aluhu lil mustaqbal. Wa yaj'aluhu lil mustaqbal. Sudah? Oke, Ustaz. Nah, kita artikan, Bu, ya. Apa artinya? Lan ini adalah juga termasuk harfun nafyin. Dia itu menjadikan kalimat negatif. Ya, lan. Berarti artinya juga artinya tidak. Yansibul fi'lal mudhari'ah, yang mana dia bisa memansubkan apa, Bu? Kata kerja mudhari'. Wa yaj'aluhu lil mustaqbal. Sama ya berarti ya. Apa artinya, Bu? Wa yaj'aluhu lil mustaqbal tadi. Dan Dan menjadikannya menjadikan kejadian akan datang. zaman yang akan datang. Sama ya. Biasanya fi'il mudhari itu adalah zaman sekarang. Tapi kalau sudah ada lan, itu sudah dipastikan zaman yang akan datang. Di sini apa contohnya, Bu? Lan atrukas sholata abadan. Apa artinya? Ada yang tahu? Atruka. Apa artinya taruh kayak ceruku? Apa artinya? Meninggalkan. Nah, berarti kalau ada lan, saya tidak Saya tidak akan meninggalkan sholat meninggalkan selamanya. sholat selamanya. Abadan itu selamanya. Nah, manakah kata kerja yang masuk di sini? Atruka. 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 Jadi di sini bukan kata domir, Bu, ya. Atruka di sini memang benar-benar bagian dari kata kerja yang mana sebelumnya adalah taroka. Taroka yatsuruku. Nah, seharusnya kalau nggak ada an, itu atruku ya. Atruku sholata abadan. Wah, ini lawan katanya nih. Jadi kafir, Bu, ya. Kalau atruku sholata abadan berarti artinya apa, Bu? Meninggalkan sholat selamanya. Saya akan jadi saya meninggalkan sholat selamanya. Wah, bahaya nih, Bu, ya. Jadinya kafir. Kalau Nah, di gimana sini tadi, Ustaz? apa? Kalau meninggalkan, jadi kalimatnya gimana? Kalau tadi Kalau gimana? meninggalkan, Coba diulangi pertanyaan. kalau saya meninggalkan Iya, sholatnya gimana? iya, atrukus sholat. Jadi Oh, atruku. kafnya ini domah. Hmm. Atrukus sholata abadan. Ya. Hmm. Ya, Jadi ya, K-nya di sini bukan domir, Bu, ya. ya, K ya. di sini bukan domir. Yang mana kalau K domir itu ya nggak bakal jadi domah, ya kan? Nah, Hmm. karena di sini kafnya adalah bagian dari kata kerja mudhari yang mana taruh kayak ceruku ya. Nah, Hmm. kalau misalnya saya tidak akan meninggalkanmu. Nah, berarti kafnya ada dua. Lan atsrukaka, ya kan? Lan Oh. atsrukaka. Saya tidak akan meninggalkanmu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Ya. Nah, cuman lan di sini nanti dipisah, Bu, ya.
Nanti akan dipelajari di pelajaran 19 atau 18. Kayaknya dipisah. Kayaknya 19 ya, kayaknya ya. Kayaknya dipisah. Terus, walaupun ada 3, tapi yang dibahas di dalam pelajaran 17 itu cuma 2 dulu ya, dicicil alias dicicil. Baik, kita langsung ke huruf yang ketiga, yang terakhir ya, yang dipelajari di pelajaran 17, yaitu adalah lamut ta'lil. Silakan diharakati. Lamut ta'lili. Harfu jarin wal fi'lul mudhari'u ba'dahu mansubun bi an al-mudmirati ghairu dhahiratin atau ghairi ya. Ghairi dhahiratin. Ghairi dhahiratin. Ada yang tahu artinya, Bu? Diulang Ustaz. Harfu jarin wal fi'lul mudhari'u ba'dahu mansubun bi an al mudmirati ghairi dhahiratin. Ghairi dhahiratin. Sudah, Bu? Ba'dahu Halo? mans- Ba'dahu mansubun bi an ya. Al mudmirati bi an al mudmirati sudah? al-mudmirati. 6. Ghairi dhahiratin. Ghairi dhahiratin. Sudah, Bu? Sudah Ustaz. Bu Anita gimana? Sudah? Sudah. Oh, iya. Apa artinya? Ada yang tahu? Harfu jar. Aslinya lam ta'lil ini termasuk harfu jar ya. Dia lam ini untuk penyebab ya, kata sambung penyebab. Bisa artinya karena, bisa artinya untuk, bisa artinya agar. Biasanya gitu ya. Tergantung kalimatnya gimana. Wal fi'lu al mudhari'u ba'dahu mansubun bi an mudmirati ghairi dhahiratin. Nah, dan kata kerja setelahnya, kata kerja mudhari' setelah lam ta'lil ini, Bu ya. Lam ta'lil itu bunyinya apa, Bu? Ada yang tahu? Enggak. Nah, kayak harfu jar li pada umumnya ya, li ya, li Oh, ya, harfu jar li. Nah, cuman dia bisa memasukkan kata kerja mudhari'. Nah, memasukkan ba'dahu mansubun bi an al mudmirati. Nah, kan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam li itu ada an yang bersembunyi. Nah, saya tulis ya. Gimana itu caranya? Jadi kalau biasanya li itu kan kalau ketemu kata benda ya langsung aja, Bu ya. Misalkan lil waladi, lil mudarisi, atau li Muhammadin. Nah, tapi kalau ketemu kata kerja mudhari' itu memang langsung nyambung ke kata kerja mudhari'nya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam li itu ada an yang bersembunyi. Seharusnya li an ya. Ada an yang bersembunyi. Nah, karena bersembunyi menjadi apa? Misalkan liyashroba. Liyashroba. Jadi setelah li, itu memang secara penulisan itu langsung ke kata kerjanya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, menurut ilmu para ahli ilmu, itu seharusnya ada an yang bersembunyi. Ini wajib, Bu ya. Hukumnya wajib disembunyikan. Nggak tahu kenapa. Hukumnya apa, Bu? Wajib disembunyikan. Li'an menjadi li saja. Ya. Nah, makanya di sini ditulis ghairi dzohirotin, artinya apa? Dia tidak nampak. Namanya mutmirah itu kan bersembunyi. Nah, dalam kurung dijelaskan lagi
dia itu tidak akan nampak. Paham tuh macamnya? Halo? Iya Ustaz. Ya. Jadi misalkan sebenarnya bisa dimasukkan ke semua kata kerja mudhari ya. As'aluka menjadi li as'alaka misalkan. Atruku menjadi li atruka. Gitu ya. Nah, jadi penyebab dia itu mansub itu bukan karena linya Bu ya, tapi karena ada an di An dalam yang li itu karena ada an mudmirah. Apa artinya an mudmirah Bu? Tadi? disembunyikan An yang bersembunyi. Bersembunyi di mana? di kata Setelah li. huruf li. Nah, setelah huruf li. Bingung nggak Bu kira-kira? Ya pokoknya kalau memang bingung, ya kita anggap saja setelah li harus mansub gitu aja. Kalau memang bingung. Tapi tetap nanti saya jelaskan. Kalau nanti saya tanya jawab, kenapa kok ini mansub? Nah, bukan karena li langsung Bu ya. Harus bertahap. Oh, karena ada an mudmirah di dalam li gitu aja. Gitu ya. Karena, nah, misalkan saya tanya, liyasroba, kenapa yasroba mansub? Jadi jawabannya bukan langsung ke li, karena ada li, Ustaz. Enggak, jawabannya bukan langsung gitu ya. Tapi jawabannya apa, Bu? Karena Karena ada an ada an mudmirah yang ada di dalam li. huruf li. Huruf li. Gitu, Bu ya. Biar kita terbiasa saja. Kalau Ibu menganggapnya setelah li harus mansub, ya nggak apa-apa. Cuman nanti ketika saya tanya, harus ikut tahapannya ya, sesuai yang diajarkan dalam kitab Durusulullah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita langsung ke contoh. Apa contohnya di sini? Contohnya adalah qaraat to apa ini? Qaraat talibu liyafhama. Apa artinya, Bu? Siswa Wah, telah membaca untuk memahami. memahami. Biasa memang kita walaupun belum dijelaskan dengan oleh guru Bu ya, kita itu sudah bisa memahami dengan membaca saja. Walaupun tidak cukup dengan membaca sekali dua kali. Nah, Imam Syafi'i aja menemukan suatu kalimat itu bisa sampai puluhan faidah, karena dibaca berulang-ulang. Gitu ya. Itu Imam Syafi'i, apalagi kita Bu ya. Kita harus baca lebih dari 100 kali untuk menyamai Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi artinya Rahimahullah ta'ala. siswa telah Nah, artinya ya. telah, ya siswa telah membaca untuk memahami. Untuk memahami. Jadi li itu kan untuk menyebab kenapa siswa itu membaca untuk memahami agar dia paham. Sama kan Bu jawabannya? Jadi untuk alasan. Jadi li itu gunakan kata penghubung dengan alasan. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi kenapa liyafhama? Seaslinya yafhamu menjadi yafhama, kenapa mansub, Bu? Nah, apa jawabannya? Karena ada an Mm-mm. mudmirah yang tersembunyi. Mudmirah itu sebenarnya sudah artinya bersembunyi, Bu ya. Tersembunyi. Iya. Mudmirah itu sebenarnya artinya sudah bersembunyi. Udah, Tersembunyi. karena ada an mudmirah di dalam lam gitu aja, Bu ya. Oh iya. Apa, Bu? Karena, Ada an mudmirah di dalam lam. nah, gitu. Jadi Mudmirah itu sendiri artinya an artinya, apa Ustaz? Artinya an sendiri itu apa Ustaz? tadi sudah saya jelaskan, dia tidak ada arti dalam konteksnya ya. Dia hanya kata tambahan aja, Bu. Kata tambahan aja. Gitu ya, Bu Anita. Jadi kata Jadi kalau tambahan lihat, kalau di kita mana masukkan, sebenarnya semua huruf pada umumnya tidak mempunyai arti masing-masing, Bu ya. Tapi jika dimasukkan dalam kalimat, dia jadi punya makna. Kecuali an. An ini hanya tambahan saja. Jadi mau dia di dalam kalimat atau di luar kalimat, dia tidak akan punya
makna sendiri, Bu, gitu. Wallahu a'lam. Gimana Bu Anita? Jadi digunakannya pada saat apa ya Ustadz? Nah, Dalam ini apa gitu? kalau an ditulis, kalau an yang muncul biasanya setelah kata kerja uridu atau Hmm. aroda atau yuriduna atau yuridu. Pokoknya mau. Ah, kamu mau apa? Aku mau makan, aku mau belajar, aku mau. Ah, pokoknya setelah mau ini adalah kata kerja, berarti harus dikasih an. Gitu Bu Hmm. ya. Ya, ya. Biasanya memang terpisah dari kata kerja ke kata kerja yang lain itu pemisahnya ada an, gitu ya. Biasanya memang terpisah gitu. Jadi bukan uridu asrob, enggak. Harus ditambahkan an. Uridu an An asroba. asrob. Ini memang kaidah dari bahasa Arab. Jadi ketika mau membuat kalimat mau, kata mau itu harus dikasih an ya untuk bahasa Arab Bu, ya. Ana uridu an ashroba hum yuriduna an yashrobu, misalkan seperti itu. Jadi walaupun beda domir harus dikasih an gitu ya, karena di sini untuk pemisah antara kata kerja mau dengan kata kerja yang lainnya. Ya. An ya pasti syaratnya setelah an harus apa Bu? Man Mansub. 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 Ini pelajaran 17 ini baru belajar mansub yang dengan fathah saja, belum dengan tanda yang lainnya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita baca sama-sama semua contoh dari an, lan, dan lam taklil ya. Baik, ada pertanyaan? Ini kalau yang ketiga ini Hmm, liani, liyap sama. hmm. Nah, ini annya untuk kalimat apa yang annya tersembunyi gitu? Digunakan. Pokoknya ada li, Bu. Harus ada li. Kalau Hmm. nggak ada li, nggak mungkin ada an yang bersembunyi. Gitu. Oh, gitu. Intinya harus ada li. Terus ada li. Hmm. Gitu Bu, ya. Ya. Kalau selama ada la, apa li, nah itu harus apa namanya? Mansub dengan an yang bersembunyi. An mutmiroh namanya. Harus mansub dengan an. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada kita baca sama-sama. Naqra jama'atan. Qarira ba'di. Uridu an as'alaka. Ayo. Uridu. Uridu an An as as'alaka. Kemudian lan atsrukas solata abadan. Ayo. Lan atruka sholata abadan. Nah. Kemudian selanjutnya. Qira'at talibu liyafhama. Ayo. Qara'at talibu ribut liyafhama. sama. Nah, ahsantun jami'an qira'ah mumtazah. Kita ke materi terakhir. Al-Qa'idah al-akhirah. Bahwa mundu. Oh, enggak ya. Kita masuk loh. Karena semester 4. Masya Allah ini langsung dibahas ya. Ini sebenarnya selain yang masuk dengan fathah itu dibahas di pelajaran 19 Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita masukkan ke sini dulu. Kita langsung ke maksudnya sebelum masuk ke materi terakhir, kita harus tahu perbedaan-perbedaan tanda akhirannya, gitu ya. Nah, kita sudah menjelaskan yang namanya yang akhirannya fathah itu domir apa saja. Nah, itu yang ditandai hitam Bu ya. Nah, silakan dilihat. Yang ditandai hitam itu semua tandanya adalah fathah. Apa saja tadi domirnya? Ada Huwa, hiya, huwa. Ada anta, hiya. Hiya. Kemudian ada anta, anta. Kemudian ada ana, enggak. Anta. ana, Habis itu ana, nah, nahnu, nanu. nahnu. Berapa jumlahnya? Ada Lima, di Lima. lima. 5. Sahih.
Jadi semua domir yang kita sebutkan tadi, kalau dijadikan susunan harfu nasbin dan fil mudhari, maka dia mansubnya dengan fathah. Lan yadhaba, lan tadhaba, lan tadhaba, lan adhaba, lan nadhaba. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Ini yang ditandai hitam, semua mansubnya itu dengan fathah. Kemudian kita lihat yang ditandai hijau yang banyak. Nah, yang ditandai hijau kita kurangi huma. Yang musana-musana dulu ya. Yang musana-musana coba kita coret dulu. Kita fokus ke yang hum sama antum sama anti. Nah, 3 domir ya. Karena nanti yang sering dipraktekkan adalah 3 domir ini. Hum, antum, sama anti yang ditandai hijau. Apa tandanya? Akhirannya apa ketika mansub? Nah, karena sebelumnya adalah ada nun, maka ketika mansub harus menghilangkan nun. Gitu Bu ya. Coba kita baca yang menghilangkan nun. Nakra jamatan lan yadhabu. Ayo, yang hum dulu ya. Lan yadhabu. Kemudian yang antum lan tadhabu. Ayo. Lan tadhabu. Nah, kemudian yang anti lan tadhabi. Ayo. Lan tadhabi. Nah, semua yang kita sebutkan tadi adalah apa? Kata kerja mudhari yang menghilangkan apa Bu? Tanda akhirannya adalah menghilangkan nun ketika apa? Mansub. Apa berarti bahasa Arabnya? Alamatun nasbihi hadfun nun. Ya, tanda mansubnya adalah nun. Yang terakhir, coba yang terakhir, yang paling sedikit di domir apa? Hunna sama antunna itu adalah kata kerja mudhari yang mabni. Apa maksudnya? Walaupun tidak ada lan, mau dia pakai huruf apapun, dia di mudhari biasanya ya sama. Yadhabna ditambahkan lan juga yadhabna, ya kan? Ya nggak Bu? Nah, jadi yang coklat intinya adalah kalau ada nunun niswah Bu ya. Nah, nunun niswah. Biasanya kalau ada nunun niswah sebelumnya adalah sukun. Berarti dia mabniun ala sukun. Kenapa bukan mabniun ala fathi? Padahal akhirannya adalah fathah. Kenapa Bu? Ada yang tahu? Lan yadhabna lan tadhabna itu kan akhirannya fathah. Ya kan? Iya, Tapi iya. kenapa kok yang dianggap sukun? Ada yang tahu? Karena apa sih? Sebelum nun itu sukun ya Ustaz. Gitu kan sih? Karena yang dianggap itu sebelum nunnya akhiran dari kata kerja. Karena nun di sini bukan termasuk kata kerja, tapi apa Bu? Domirun Mir mutasilun, yaitu apa? Nunun niswah. Indonesia. Jadi nunun niswah ini tidak termasuk kata kerja, dia termasuk domir saja. Ya. Nah, berarti yang kata kerja itu di yang paling akhir adalah sebelum nun niswah tersebut. Nah, sebelum nun niswah tandanya adalah apa, Bu? Su Sukun. sukun. Gimana? Bisa ditangkap nggak, Bu Anita? Ya Ustaz. Nah, berarti kalau kita sebut ya derusna. Nah, ya derusna. Kita tetap sebut mabdin ala sukun nggak? Atau mabdin ala fathi? Ya derusna. Iya, terus nanti yang mana? Ya, terus mabni ala fathi. No, baru dibilang. Kok mabni alal fathi? Kita lihat Oh ya, sebelum nunnya, mabni Bu. ala Sebelum sukun nunnya ya. apa? Ya, Ya terus sukun. Sukun. Ah, bukan nanya ya, memang kita kebanyakan terkecoh dengan huruf nun. Nah, padahal huruf nun ini adalah domir, bukan kata kerja. Ya kan, Aduh, Bu? aduh. Iya. Ya derus. Nah, berarti kita fokus ke huruf sin. Darosa ya derusu. Akhirannya adalah sin. Berarti setelah huruf sin itu tidak mungkin adalah kata kerja. Gitu, Bu ya. Iya, Setelah iya, huruf Ustaz. sin itu tidak mungkin kata kerja. Ya.
Nah, makanya di sini disebut apa? Mabniun ala sukun karena Sukun. sinnya adalah sukun. Sukun. Nah, kalau di domain hum, antum sama anti beda lagi Bu ya urusannya. Domir dulu baru tanda i'rab ya biasanya seperti itu. Kalau hum, antum sama anti, nah, yang ditulis adalah domir dulu baru tanda i'rabnya. Nah, setelah hum sama misalkan yadhabu itu kan di domirnya wawul jamaah. Berarti kita nggak fokus ke baknya lagi. Kita fokusnya ke huruf nunnya yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Nah, ini memang ilmu nahu kayak gitu Bu ya. Jadi jangan terkesan dengan huruf ba. Lam yad apa lan yadhabu. Nah, jadi di sini bukan wa alamatun nasbihi ad-dhammah bukan, tapi apa Bu? Hadfun hadfun nun ya, karena sebelumnya adalah yadhabu. Nah, ketika mansub menjadi apa Bu? Yadhabu. Yadhabu. Nah, ini dinamakan tanda i'rab. Yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Yang sebelumnya domah menjadi kasroh atau menjadi fathah. Nah, gitu ya. Tentu jami'an. Hmm. Nah, jadi Masih. tanda tanda itu bukan menurut dari harokat Bu ya. Bisa jadi huruf ya. Nah, jadi tidak mesti harus harokat tanda akhiran itu. Atau alamah ya. Tanda alamah, alamatul nasbi, alamatul raf'i itu tidak melulu, tidak selalu yang namanya harokat. Bisa jadi huruf. Gitu ya. Nah, makanya dicatat nih tiga domir ini. Hum, antum, sama anti itu tidak berpatokan dengan harokat. Tapi berpatokan dengan apa, Bu? Huruf nun. Dia ada atau tidak ada. Ketika mansub tidak ada berarti hadfun nun. Ketika marfu ada, yadhabuna. Hum yadhabuna ila misro misalkan. Nah, berarti yadhabuna di sini marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Ya, dia menetapkan nun. Seperti itu. Bisa dipahami di sini, Bu? Bu Anita dan Bu Kusmiati. Halo? Ya, insya Allah Ustaz. Bu Anita gimana, Bu Coba Anita? lah dipelajari lagi. Ya nanti nggak tahu ya. Coba kita ulangi ya. Yang dari tiga, tiga apa namanya domir. Misalkan tadi tiga domirnya apa, Bu? Hum, antum, Antum, anti. sama anti. Nah, dihafal ini. Kalau domir ini bergabung dengan kata kerja mudhara itu pasti hubungannya dengan huruf nun ya. Nah, misalkan hum yadhabuna, antum tadhabuna, anti tadhabina ya kan? Pasti berhubungan dengan huruf nun. Nah, misalkan kata kerja yang lain, dakhala yadkhulu, misalkan kalau hum yadkhuluna, kita fokus ke mudhari Bu ya. Antum tadkhuluna, anti jadinya apa Bu? Tadkhuluna. Ulina. Nah, biasanya yang kita sebutkan tadi adalah kata kerja yang marfu, yang mana nunnya itu ada semua. Tapi ketika menjadi mansub, dia nanti nunnya hilang. Nah, nunnya hilang. Berarti hum menjadi tadkhulu, yadkhulu. Antum menjadi tadkhulu. Yang seharusnya tadkhuluna menjadi yadkhulu saja. Jadi nunnya hilang. Ketika Hilangkan. anti menjadi tadakhuli. Boleh. Gimana Bu Anita? Ya, ya. Nah, jadi kita harus fokus ke tiga domir ini yang mana pasti hubungannya tandanya ini adalah di nun, ya. Tandanya di nun. Ini sebenarnya di materi pelajaran 18 atau 19 ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas lagi di pelajaran selanjutnya, ya. Baik, insya Allah. Baik, kita materi ke terakhir Bu ya. Nanti hewannya kita bahas hari Rabu saja insya Allah. Jadi sebelum masuk ke hiwar, jadi semuanya harus menghafal kosakata.
Taib, mundu. Apa itu artinya mundu? Nah, silakan diharokati dulu. Idza kana harfa jarin fima ba'dahu. Fama ya kok fima. Fama ba'dahu majrurun. Idza kana harfa jarin fama ba'dahu majrurun. Ini untuk mundu yang pertama ya. Sebenarnya eh dia penamaannya ada selain harfu jarin ya. Ada yang lain pokoknya. Wallahu alam saya belum atau saya udah belajar cuman lupa ya. Wallahu alam. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini memang mundu ini benar-benar harfu jar kok ya. Kalau harfu jar maka setelahnya harus majrur. Maksudnya gitu ya. Idza kana harfa jarin fama ba'dahu majrur. Nah, apabila dia termasuk harfu jar, maka dia harus maka setelahnya harus majrur. Maksudnya setelahnya apa? Kata setelah mundu ya, kata setelah mundu harus majrur. Dan dia wa huwa mukhtassun bizaman. Nah, silakan dialogati wa huwa mukhtassun bizamani. Mukhtassun bizamani. Apa artinya, Bu? Nggak tahu. Dan dia dikhususkan ya, khusus dengan keterangan waktu ya, dikhususkan keterangan waktu. Nggak boleh keterangan tempat, Bu ya. Harus keterangan waktu. Jadi nggak boleh kita mundul masjidi. Jadi harus keterangan tempat. Mundu usbu'ain, mundu syahrin. Nah, jadi harus berkaitan dengan apa, Bu? Waktu. Waktu. Nah, apa contohnya di sini? Huwa maridun mundu usbu'in. Nah, berarti apa, Bu? Artinya, dia sakit Sakit. Tidak sakit. Ah, Sepekan yang sejak lalu. sepekan. Sejak sepekan aja, Bu. Entah pekan ini masih sakit atau sepekan yang lalu dia. Pokoknya sejak sepekan ya. Ya. Sejak sepekan. Jadi nggak boleh mundul masjidi. Sejak masjid gimana? Mundu madrasati. Nggak bisa. Ya. Harus apa, Bu? Harus keterangan waktu. Waktu. Baik, nakra jama'atan kathir ba'di huwa maridun mundu usbu'in. Ayo. Huwa Huwa maridun mundu Mundu usbu'in. nam ahsantun jami'an barakallahu fikum. Oh, ada 3 halaman ya, Iwan ya. 1, 2, 3. Baik. Jadi Insyaallah mundu kita bahas di hari Rabu. ya, Ustaz. Ya, Artinya gimana, Bu? artinya mundu. Sejak atau semenjak. Oh ya. Hmm. Kalau digabung, aslinya nggak ada mana, Bu ya. Tapi karena digabung dengan kalimat, nah, dia menjadi mempunyai makna. Baik, saya minta tolong ke Bu Anita lagi ya untuk menyampaikan PR yaitu apa? Menghafal kosakata pelajaran 17. 17. Terakhir kalau bisa hari Senin ya, kalau bisa hari Senin. Gimana, Bu Anita? Baik ya. Baik. Jazakillah khairan. Oke. Mungkin itu dulu saja yang kita pelajari. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada sore hari ini. Kita lanjut di hari Rabu insya Allah. Semoga ini masih musim sakit, Bu ya. Ini aja baru dikabarin. Padahal anak baru sembuh berapa hari yang lalu. Karena orang tuanya dua-duanya masih sakit. Sakit lagi ke darurat. Gampang nyebar, Bu ya. Sekarang penyakit. Iya. Kalau flu sih cepat teman. Hmm. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, tatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra